Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan mencoba memasang bot Ultra Core AI yang linknya sudah kita bagikan ke Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menyewa. Jadi nanti kita akan memulai dari MT5-nya, kita setting MT5 sampai ready, baru nanti kita akan memasang bot AI-nya. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, ini adalah recycle bin. Recycle bin ini berfungsi untuk membuang sampah-sampah kehidupan, mantan-mantan, dan segala mimpi buruk, segala masa lalu kita buang semua di recycle bin, dan setelah itu kita hapus, kita empty recycle bin. Oke, baiklah, kita akan memulai Bapak Ibu. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa ketika Bapak Ibu menyewa, kita akan mengirimkan berupa link di Google Drive yang nanti kita untuk mendownload bot Ultra Core-nya. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya kalau kita menyiapkan MT5-nya. Apa yang harus nanti setelah Bapak Ibu menyewa, itu nanti akan kita kirimkan satu file seperti ini. Contohnya, ini adalah file EA yang isinya adalah lisensi dan ada juga sekaligus mitigasi risiko, yaitu di dalamnya ada trailing stop, ada break even, ada juga global TPSL. Jadi itu nanti bisa kita gunakan dan nanti akan kita lihat seperti apa. Oke. Untuk pertama kali, kita siapkan MT5-nya, kita buka Access-nya. Kebetulan ini saya menggunakan akun demo, jadi untuk sebagai contoh begitu. Apa yang harus kita lakukan? Pertama kali, ada dua cara Bapak Ibu untuk memasang bot ini ke dalam MT5-nya. Yang pertama, ini bisa kita copy, kita masuk ke file, open data folder, kemudian masuk ke MQL5 dan masuk ke export, kemudian kita pastekan di sini. Ini adalah contoh yang pertama, cara yang pertama. Kita tutup, terus kita cek di sini, kita refresh, maka Ultra Core-nya, Ultra Core AI-nya itu sudah berada di dalamnya. Ini tinggal kita tarik aja ke sini. Kemudian jangan lupa ini di allow code writing, ini di inputnya yang tadi saya katakan bahwa di sini ada trailingnya, trailing enable bisa kita true-kan. Ini kalau kita double klik menjadi true, kemudian kita isi value-nya mulai trailing pada saat kita profit berapa, kemudian nanti trailing step-nya berapa, seperti itu. Ini bisa kita true-kan. Kemudian break even itu adalah ketika kita sudah mencapai satu profit, misalnya di sini kita buat di 55 dalam currency ini Bapak ya, dalam dolar, bisa sen, bisa dolar standar, ini disesuaikan saja nanti angkanya. Ketika misalnya sudah mencapai target 5 ini, maka stop loss akan dipindah atau dibuat pada posisi beli, pada posisi buy, pada posisi kita open order gitu levelnya. Itu adalah agar kita nanti tidak minus ketika terjadi pembalikan harga. Seperti itu break even. Kemudian kita juga bisa menggunakan target akun, semua simbol ini maksudnya global TPSL. Jadi nanti kalau misalnya di sini Bapak melakukan trading dari berbagai simbol, itu nanti tidak akan dianggap apapun itu. Pokoknya ketika nanti total profitnya sudah mencapai, ini kita buat true, misalnya 100 di sini. Ketika nanti profitnya sudah 100, maka semuanya akan di close all. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya untuk stop loss-nya, kalau misalnya kita dalam keadaan rugi, tidak sesuai ekspektasi, kalau ini kita true-kan, misalnya di sini kita isi 500 misal, maka nanti ketika kita di sini mengalami kerugian sampai mencapai level 500 ini, maka nanti semua transaksi akan di close all, seperti itu. Nanti jangan lupa setelah itu di OK, begitu. Dan ini sudah jalan. Ini adalah cara pertama untuk memasukkan bot ke dalam
ini juga ke dalam MT5. Kita akan mencoba lagi cara kedua mudah-mudahan bisa, karena tidak mesti bisa Bapak, tidak mesti bisa. Tapi kita coba ini kita delete dulu, kita hapus. Ini tidak ada lagi di sini robotnya. Oke, tidak ada robot lagi. Kita akan coba lagi. Ini langsung kita double klik. Cara kedua langsung kita double klik aja. Harusnya ini muncul di sini. Tidak bisa, guys. Ternyata tidak bisa kalau ini. Soalnya ada di beberapa VPS itu ketika ini kita double klik ini langsung muncul. Berarti bapaknya stick aja pada penggunaan cara pertama tadi itu, yaitu ini di copy, jadi ngulangi ini, tapi nggak apa-apa ya, bebas ini. Jadi ngulangi ini, kita masuk ke MQL, export list, kita paste di sini, kemudian ini kita tutup. Ini kita refresh lagi, refresh dan muncul di sini akhirnya. Setelah muncul kita tarik, misalnya kita ubah, kita pakai ini, karena saya pakai akun Sen supaya cepat untuk demo ini, untuk demo kita kasih 10 atau mungkin lah 20 sen. Nanti 20 sen dia harus tutup semua. Ini jangan lupa kita okekan. Oke, kalau sudah ini bisa kita minimize dulu. Oke, yang kedua, ketika Bapak menyewa sudah ada linknya yang kita sediakan, maka dari link ini kita copy, kita mau mendownload Ultracore-nya. Kita copy, kita bisa menggunakan Edge, kita bisa menggunakan Firefox sayanya. Kalau di saya bebas saja sesuai yang mana. Kemudian kita paste and go aja. Oke, kita berada di Google Drive-nya. File yang di-download adalah ini. Di dalam foldernya ada contoh-contoh prompt, ada, terus di sini ada petunjuk penggunaannya juga ada. Tapi kita mau download yang ini aja. Ini kita download dan kita tunggu dulu. Ini antivirusnya dia karena tidak bisa dicek karena filenya sangat besar, makanya ini langsung aja kita download anyway Bapak Ibu, kita download anyway. Kita tunggu, ini lagi dalam proses download. Sambil menunggu proses download Bapak Ibu, hari ini bagaimanakah, sehatkah? Bagaimanakah kabarnya keluarga? Semoga sehat selalu, semoga tetap beautiful in the sky, semoga tetap shining and glowing, semoga rezekinya lancar, semoga nanti tradingnya profit, amin. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap semangat. Namanya hidup itu kadang kita hanya punya semangat, maka semangatilah semangat kita agar senantiasa kita semangat untuk menjalani hidup ini dengan penuh semangat. Jadi begitu, hidup semangat. Bapak Ibu sehat-sehat selalu ya, sehat-sehat selalu. Ini sambil kita menunggu. Sebentar lagi nanti ini akan ada notifikasi lagi, biasanya akan ada notifikasi lagi, mungkin harus kita keep atau apa, kadang kayak gitu, karena tergantung dari ininya, tergantung dari komputer Bapak. Nanti kalau misalnya gitu ada tulisan keep, ada tulisan delete atau apa kayak gitu, insya Allah ini tidak ada virusnya Bapak, karena ini Pak Andul sendiri yang membuat, as much as I can, seharusnya tidak ada virus seharusnya. Jadi ini kita open file aja dan kita lihat. Oke. Nah, di sini ini kan karena Microsoft Defender di komputernya ini mendeteksi tidak dikenal kayak gitu. Tidak kenal. Don't run kayak gitu kan, ada tulisan. Ini jangan diklik, Pak. Jangan diklik. Kita langsung aja masuk ke more info, terus kita run anyway kayak gitu. Kita jalankan. Sambil kita tunggu, do you want to change your device? Yes. Kayak gitu. Terus kita pencet next. Kita accept agreement-nya, next. Terus next lagi. Kemudian kita create desktop shortcut, kita next lagi. Kemudian kita install. Sambil menunggu install ini kita tutup Bapak Ibu, biar pandangan kita itu tidak terhalang untuk memandang masa depan, karena di dalam kehidupan ini banyak filter kehidupan, anjay.
ini ini kita close dulu Bapak Ibu. Kita buang aja, sudah tidak perlu ini karena filenya sudah kita download dan sudah kita install. Ini kita buang aja. Oke, kita tunggu proses. Ini adalah proses instalasi kehidupan kita. Ini adalah proses instalasi engine kehidupan kita. Mudah-mudahan nanti profit. Ini Bapak Ibu pelan-pelan aja, jangan dipaksa sambil belajar. Pelan-pelan pakai akun demo dulu kayak gitu. Installation complete, kita pencet OK. View readme, tidak perlu apa ini readme-nya Pak Andul, ini biasa aja. Launch Ultra Core Download, kita mau jalankan sekarang tidak apa-apa karena kita ininya sudah jalan Bapak Ibu. Apa namanya, MT5-nya sudah jalan. Ini berarti robotnya sudah bisa kita running ini sebenarnya. Sudah bisa kita running. Sebentar ini saya ininya. Oke, terus kita running aja. Kita running, coba kita lihat. Dia nanti akan mendetek ini. Ya, jangan lupa ini algo tradingnya dipencet Bapak Ibu ya. Algo tradingnya jangan lupa dipencet. Terus tadi di sini, kalau takutnya lupa ya, di export list, properties, kadang nanti lupa di sini, lupa dicentang ya. Ini perlu, ini penting ini. Di inputnya tadi yang settingan kita hanya menggunakan yang TP20 doang. Kalau nanti global TP-nya 20 kita close all. Oke, kita close. Ini kita ready kan, sudah ready. Botnya sudah kita jalankan dan sudah ready. Ini namanya terminal ini Bu, terminal atau ada yang bilang konsul. Seperti itu. Oke, setelah ini apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kita membuka salah satu browser kita selain Chrome. Ingat, selain Google Chrome. Kita buka misalnya pakai Edge, ini bisa, pakai ini juga bisa. Sekarang kita coba pakai Edge saja. Kita pakai Edge, kita kecilkan. Terus kita coba di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, apa yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu menulis maaf sebentar, ya, apa ini cancel aja nih. Di sini kita tulis lokal, harusnya udah besar udah kecil bebas ini. Localhost titik 2, portnya apa ini? Portnya 5000, portnya 5000 ya. Saya ulangi, ini kita tulis saja localhost titik 2 5000 kayak gitu, terus pencet enter. Oke, ini adalah antarmuka atau user interface dari bot Ultra Core AI. Ini adalah antarmukanya. Kita akan mencoba menjelaskan sedikit-sedikit tentang masalah fitur-fitur apa aja sih yang ada di Ultra Core ini. Jadi fitur utama dari Ultra Core ini adalah di sini ini adalah untuk settingnya Bapak Ibu, untuk setting. Kemudian di sini ada live console. Live console di sini ini mirip nanti dengan tampilan yang akan ada di sini. Tapi kalau kita menggunakan ini akan jauh lebih nyaman kayak gitu. Akan jauh lebih nyaman. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini Bapak Ibu, kita coba melihat fitur-fitur yang ada di Ultra Core. Ini adalah simbol kehidupan, Banjai. Ini adalah Ultra Core yang dibuat oleh adiknya Pak Andul ini, yang buat ini. Bukan saya, yang buat adiknya, adik saya. Gitu. Bagus ya, bagus. Kemudian di sini kita ada tim. Kemudian di sini kita ada status kondisi sekarang, di mana saat ini license-nya ini lisensi dari bot ini oke. Kemudian networknya atau internetnya juga kondisinya oke, MT5-nya juga oke, send-nya off. Send itu adalah nanti untuk kita mengesend data, mengirim data ke AI kayak gitu. Autonya juga off. Jadi nanti kalau kita nyalakan start itu dua-duanya nanti ini akan menjadi hijau kalau kita sudah mulai kayak gitu. Ini adalah statusnya. Kemudian di sini ada temanya, ada navy, ada pro, ada light. Jadi gimana nyamannya di mata kita. Begitu Bapak Ibu. Kemudian di sini kita bisa menggunakan bahasa Inggris, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Whichever yang nyaman bagi Bapak Ibu. Kalau misalnya nyamannya pakai bahasa Indonesia, berarti kita pakai bahasa Indonesia aja. Gitu. Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke manajemen konfigurasi. Apa sih manajemen konfigurasi? Manajemen konfigurasi ini adalah ketika kita sudah melakukan setting di sini, kan cukup banyak nih settingannya.
Kemudian kalau misalnya kita mau gonta-ganti, mau ganti setting atau apa, ini kita bisa ekspor. Ini setelah kita setting nih, selesai nih. Ini bisa kita ekspor ini, ekspor semua konfigurasi. Udah, kita ekspor, nanti bisa kita import lagi. Contohnya ya, misalnya kondisi sekarang ini mungkin tidak begitu banyak, tapi kita ekspor aja. Nah, di sini ini filenya akan ada di download kita, ada di file download di internet browsernya kayak gitu. Kemudian kalau kita mau import, ini bisa, maka yang tadi barusan kita download itu ada di sini, yang barusan kita download. Maka ini bisa kita apa namanya kita gunakan lagi kayak gitu. Maka nanti semua konfigurasi di sini akan diubah lagi. Nanti di sini save API ada load API temperatur from disk. Sebenarnya karena ini tadi belum banyak yang kita setting. Nanti kalau misalnya di sini banyak yang kita setting, nanti ini juga akan cukup banyak Bapak datanya. Reset ke awal ini bisa kita pencet. Ini adalah kondisi awal dari buat AI-nya. Misalnya Bapak Ibu bingung, saya tadi sudah nyampe mana sih? Kenapa saya bingung riset awal aja kayak gitu. Jadi oke, setelah itu kita masuk ke ini adalah informasi dari akun kita. Di sini ada ada saldo kita, ada ekuitas, ada margin bebasnya, posisi terbuka ya, karena kita belum mulai ya maka belum ada. Begitu. Kemudian kita masuk ke panel kedua, yaitu adalah pengaturan simbol. Pengaturan simbol ini adalah Bapak Ibu, kita memasukkan manual simbol apa yang mau kita gunakan, simbol apa yang mau kita tradingkan begitu. Ini sesuai dengan kenyamanan Bapak Ibu aja. Kalau saya biasanya saya sukanya itu XAG, XAU kayak gitu. Ini misalnya saya mau menggunakan XXAG. Ini saya tulis saja di sini. Jangan lupa ini adalah case sensitif. Dalam artian simbol yang ada di sini yang akan kita tuliskan itu nanti harus sama dengan yang ada di market watch ini Bapak, di MT5-nya Bapak. Ini harus sama. Kalau misalnya nanti di sini ada titik M, ada M, ada C, ada titik VX, ada titik apapun itulah, FVR atau titik R, apapun itu, ini pokoknya nanti harus sama yang mau kita perdagangkan. Karena ini kita mau menggunakan XAG USDC di sini, maka di sini kita tulis XAU USD. Udah sama kan ini, udah sama. Kemudian ini adalah minimum lotnya. Minimum lotnya kita berapa? Mungkin untuk awal-awal kita pakai yang kecil aja Bapak, pakai kecil aja pelan-pelan. Kalau saya senangnya itu ini kecil untuk lotnya, tapi jumlah perdagangannya banyak kayak gitu. Kalau saya lebih suka begitu. Ini kita buat 0,01, terus maksimum lotnya 0,02, kemudian maksimum perdagangannya kita buat let's say 25 misalnya ya, kita buat 25. Oke, terus apakah kita mau menggunakan SLTP? Jujur kalau saya pribadi saya tidak suka Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan SLTP dengan nilai PIP tertentu, misalnya di sini 50 PIP misalnya, terus TP-nya misalnya di 100 PIP misal, ini ya bebas saja, silakan diisi aja. Silakan diisi. Tapi kalau saya pribadi sih kurang begitu suka. Kalau misalnya sudah diisi, berarti terus kita save, kita simpan konfigurasinya. Ini setelah kita melakukan penyimpanan konfigurasi, karena saya tidak suka ini, maka ini saya tidak jadi pakai Pak, dan saya save lagi kayak gitu. Misalnya Bapak nanti mau menambah di sini trading misalnya pakai XAU USD misalnya, ya disamakan lagi, dicari di sini. Sebentar ini saya kecilkan. Di sini cari XAU USD misalnya, kita mau pakai ini trading tetap 0,01, 0,2 misalnya, di sini 25. Ini disesuaikan dengan modal ya Bapak Ibu, sesuaikan dengan modal, sesuai dengan tipe akunnya. Terus begitu. Kalau kita mau menambah lagi silahkan kita tambahkan saja simbol-simbol yang mau diperdagangkan. Rekor saya pernah mencoba memperdagangkan itu 12 simbol. Kalau misalnya mau ditambahkan lagi juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau cuma 2 atau cuma 1 tidak ada masalah. Ini daripada ngabisin tempat dihapus saja nggak apa-apa. Kemudian jangan lupa ini kita simpan. Oke, kita simpan. Setelah kita simpan,
kita masuk ke konfigurasi trading. Berarti SLTP apa namanya simbol dan SLTP-nya sudah selesai. Kita kecilkan dulu. Oke. Kita kecilkan. Kemudian di sini kita masuk ke konfigurasi trading. Nah, sebelum kita memasuki konfigurasi trading, Bapak Ibu, saya tak ngerokok dulu. Oke. Setelah saya ngerokok, ini konfigurasi trading ini adalah yang pertama dari konfigurasi trading ini adalah candle per time frame. Jadi apa sih maksudnya candle per time frame? Candle per time frame ini adalah untuk multi time frame, ini multi TF itu multi time frame yang akan kita gunakan untuk kalkulasi yang akan dikalkulasi oleh botnya, akan dikomputasi oleh botnya berdasarkan jumlah misalnya 100 candle nanti akan dikalkulasi dan datanya nanti akan dikirim ke AI nantinya kayak gitu. Jadi misalnya ini ada 100 untuk M1, M5 100, M15 100. Ini 100 ini maksudnya 100 candle. Misalnya H1 saya juga isi juga 100. Tapi karena saya sukanya scalping misalnya, ini bisa kita tambahkan misalnya 300 candle atau 500 candle, tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Atau ini Bapak, kalau misalnya Bapak Ibunya misalnya sukanya swing ya. Swing mungkin tidak perlu menggunakan M1, mungkin menggunakannya M5 atau M15 mulai dari sini. Ini diisi semua bisa kayak gitu. Jadi nanti ini dihapus saja kalau misalnya yang pakai swing. Misalnya mulai dari M5 kayak gitu. Ini dibuat angka 0 maksud saya, dibuat angka 0. Ini kalau kita buat angka 0 berarti time frame terkecilnya adalah ini. Ini inactive, tidak aktif nantinya. Kayak gitu. Terus kemudian di sini apalagi nih ada mungkin yang perlu dijelaskan. Kayaknya sudah. Kalau misalnya H4-nya mau ditambahkan juga nggak apa-apa. Kalau mau pakai. Dan jangan lupa ini multi time frame. Kalau kita mau menggunakan semua data-data ini dikirim ke AI kayak gitu loh. Data-data summary karena di dalam bot ini sudah ada 33 indikator kalau kita mau aktifkan semua. Kalau standarnya ada 21 indikator. 21 indikator itu nanti akan mengirim data ke AI. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini candle prompt. Maksud dari candle prompt ini adalah raw candle atau candle mentah yang akan dikirim ke AI bersama prompt yang digunakan untuk menganalisa kondisi market sekarang kayak gitu. Ingat, kalau kita menulis di sini 20 ini maknanya apa? Adalah 20 candle. 20 candle pada time frame berapa? Adalah time frame terkecil yang aktif. Time frame yang terkecil yang aktif adalah M5, maka M5 ini yang akan dikirimkan 20 candle akan dikirimkan datanya ke AI untuk dianalisa. Kalau misalnya di sini kita isi, misalnya kita mau scalping, misalnya kita isi 300 candle, oke. Maka nanti ini 20 candle dari M1 akan dikirim yang paling terakhir ya, 20 candle terakhir akan dikirim ke AI mentahnya kayak gitu. Ini bisa kita tambahkan misalnya 30 atau berapa, tapi jangan terlalu banyak di sini Bapak Ibu. Kalau terlalu banyak nanti promnya akan panjang banget ini. Karena ini yang banyak makan tempat ini. Begitu. Saya kira ini sudah jelas. Kemudian kita masuk ke maksimum spread. Maksimum spread itu maksimum spread itu adalah ketika kita melakukan open posisi itu ada bid and ask itu loh guys. Bid and ask spreadnya itu berapa kayak gitu. Dan ini tiap broker berbeda-beda. Tiap simbol juga berbeda-beda. Ini kenapa saya buat 3.000? Karena kalau Jagani kalau misalnya ada user Eva Pandul yang menggunakan BTC USD. Soalnya kalau BTC itu sininya sampai sekitar 1.800 spreadnya itu. Makanya kita buat besar seperti itu. Kalau misalnya kita tradingnya di XAU atau apa itu bisa dikecilkan Bapak Ibu, bisa dikecilkan, tidak ada masalah. Begitu, itu spread. Kemudian di sini ada tipe order. Tipe order ini adalah jawaban data ini nanti market ini
Maaf. Tipe order ini adalah jenis order yang bagaimana kita mau bertrading. Apakah kita mau menggunakan market, apakah kita mau menggunakan pending order yaitu limit ataupun stop. Misalnya di sini ada buy limit, sell limit, atau buy stop, sell stop. Itu kalau yang limit sama stop ini pending, kalau market itu immediate execution kayak gitu. Jadi akan langsung dieksekusi ketika mendapatkan informasi dari AI. Kalau misalnya nanti buy dan oke, maka akan langsung dieksekusi kayak gitu. Jadi tidak ditaruh pada posisi pending. Posisi pending nanti ini biasanya baik limit maupun stop dia akan banyak bermain di area support resistance. Ini nanti akan banyak ditempatkan pada area-area support resistance. Begitu. Oke, kemudian kita menginjak kepada kepercayaan AI. Maksudnya kepercayaan ini adalah suatu filter dari bot kita yang kita gunakan apabila contoh misalnya ya kita kirimkan data ke AI dan datanya itu ternyata ini Bapak Ibu, ternyata datanya itu apa sih Kak? Maaf saya salah ini. Jadi gini, kalau yang untuk kepercayaan AI ini adalah filter kita ketika misalnya AI nanti memberikan perintah buy atau perintah sell, tapi confident-nya, tingkat kepercayaan, tingkat kepedeannya itu kurang dari 0,7 karena ini kita setting 0,7, maka dia nanti tidak akan dieksekusi di bot kayak gitu. Tapi kalau nanti kepercayaan atau tingkat kepedean AI-nya itu misalnya nanti 0,75 atau 0,8 berarti kan melebihi batas threshold kita, maka dia nanti akan dieksekusi. Artinya kita pas gitu loh. Kita pas kalau misalnya kurang dari 0,7 kita blok seperti itu. Ya, ini adalah kepercayaan AI. Ini bisa taruh di angka 7 atau bisa dikurangi sedikit 0,65 atau mau kalau kita pengen apa ya istilahnya itu sinyalnya atau perintah buy sell-nya itu benar-benar bagus, ini bisa dinaikkan di sekitar di 0,8 misalnya. Itu tidak ada masalah. Aman-aman aja. Tapi kalau supaya ya umum lah 0,7 kayak gitu. Temperatur AI. Oke, sekarang kita masuk ke temperatur AI. Temperatur AI ini apa? Ini sebenarnya tidak akan berguna kalau kita menggunakan web AI. Jadi temperatur AI ini sebenarnya lebih ke kalau kita menggunakan API. Jadi kita memerintahkan AI untuk istilahnya itu fokus ataukah dia nanti seimbang atau di sini balance kayak gitu atau misalnya kalau yang lebih itu eksplorasi 0,7 ini eksplorasi itu maksudnya itu kayak halu kayak gitu loh. Tingkat kreativitas level of creativity-nya dari AI itu bisa kita setting, tapi ini lebih ke API Bapak Ibu, lebih ke API. Makanya kalau nanti Bapak Ibu pengen mengubah ini, pengen memberikan konteks dari temperatur AI ini, nanti bisa kita tambahkan di prompt kayak gitu ya. Nanti akan saya berikan contohnya nanti gitu, misalnya. Oke, untuk sementara ini dibiarkan aja. Kalau kita tidak menggunakan API ini kita biarkan aja. Tapi nanti kalau dalam bentuk konteksnya nanti akan kita masukkan di dalam prompt. Nanti akan saya kasih contohnya. Oke. Terus kemudian kita masuk ke mode hemat token. Mode hemat token ini sekali lagi ini juga sangat berguna bagi sahabat-sahabat Pak Andul yang menggunakan API, menggunakan subscribe atau mendaftar membeli token AI. Itu bisa digunakan. Apakah kita mau menggunakan original? Kalau original itu cukup besar, hampir sekitar 1000-an, membutuhkan sekitar 1000 token. Kalau compact sekitar 670, kalau ultra 630. Ini jadi dikompact-compactkan gitu loh, disingkat-singkat seperti itu. Untuk mengurangi token pengiriman. Kalau price action ini dia hanya raw candle yang dikirim. Nanti ini yang akan dikirimkan plus support resistance, value dari support resistance nanti akan dikirimkan. Jadi tidak akan ada pre-compute indikator. Jadi indikator yang lainnya itu tidak akan digunakan kalau kita menggunakan price action. Seperti itu. Kalau saya biasanya saya pakai yang compact aja ini. Jangan lupa kita save trading config-nya gitu ya.
Setelah kita save, ini kita kecilkan. Selanjutnya kita ini nggak tahu nih kenapa username masukin seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ini Bapak, manajemen resiko. Dan aduh, rokok saya sudah mau habis ini, sudah batang terakhir. Oke, saya akan ngerokok dulu. Kita masuk lagi ke ini Bapak Ibu, manajemen resiko. Manajemen resiko ini adalah bagaimana kita memitigasi in general, secara general. Tapi kalau untuk apa namanya manajemen resiko, kalau saya lebih sukanya pakai ini, pakai yang tadi itu expert list, properties ya. Di sini kita bisa menggunakan trailing, break even, kita bisa menggunakan global TPSL, dan saya lebih suka pakai ini menjadi bagian ini adalah bagian dari manajemen resikonya. Maksimal kerugian harian ini dalam currency. Misalnya kalau kita pakai akun standar, misalnya kita kasih maksimum 10 atau 20 dolar kayak gitu. Tapi kalau kita menggunakan akun sen, mungkin kita bisa naikkan di sini misalnya 2000 sen misalnya, ini bisa. Kemudian di sini ada target profit harian, kita mau berapa kira-kira, ya pengenan kita sebanyak-banyaknya, misalnya kita buat aja 2000 sen. Misalnya kalau kita menggunakan akun sen. Nah, maksimum drawdown di sini dalam persen Bapak Ibu, maksimum drawdown itu ketika nanti misalnya kita sudah loss-nya ini sudah banyak banget ini, loss-nya sampai 50% dari badan kita, maka AI akan stop, tidak akan melakukan apapun, tidak akan melakukan pengiriman, tidak akan melakukan pengiriman data ke AI dan lain sebagainya, tidak. Tapi kalau di sini SL-nya tidak kita setting, ini SL-nya kalau ini tidak kita setting, maka nanti kita menggunakan 100%. Makanya kalau misalnya kita maksimum, misalnya kita isi misalnya modal kita 3.000, terus akun misalnya maksimum saya minusnya 1.500 lah, atau 1.500 sen misalnya. Berarti nanti ketika 1.500 sen ini kecapai, maka semuanya akan di close all kayak gitu. Tapi karena cuma 3.000, 500.000, ya udahlah, tidak, mendingan kalau saya sih kalau cuma segitu mendingan dibablaskan aja. Oke. Terus di sini masih drawdown sudah kita isi 50%. Ini nanti dia tidak akan mengirim data Bapak Ibu, tidak akan mengirim data ke AI. Kemudian di sini ada maksimum rugi beruntun atau maksimum consecutive loss. Di sini kita buatnya 5, ini bisa ditambahkan kalau misalnya kita loss 5 kali berturut-turut, in case misalnya kita itu trading kita di ini tadi, misalnya ini cuma satu kayak gitu ya, dan kita 5 kali trading loss terus-terusan, maka nanti akan jeda guys. Botnya akan jedanya berapa lama, misalnya jeda setelah rugi, misalnya kita centang ini, kita aktifkan jedanya berapa menit, 30 menit, maka selama 30 menit bot tidak akan melakukan apa-apa, seperti itu. Ini kalau jarang saya nyalakan. Kemudian maksimum trade harian, ini bisa kita isi Bapak Ibu, misalnya kita satu hari maksimum misalnya 1000 trade kayak gitu ya, misalnya itu bisa aja. Tapi kalau 0 maka di sini adalah tidak terbatas. Kemudian di sini kita ada jendela waktu. Jendela waktu itu apa? Jendela waktu ini adalah kalau kita mau trading mulai pagi sampai malam kayak gitu, bisa jam 8 pagi sampai 8 malam, atau mau pagi jam 6, ini tinggal diubah aja, misalnya jam 6 pagi sampai jam 8 malam atau apa kayak gitu. Jadi kita bisa spesifikasikan waktunya gitu, waktu tradingnya. Kalau saya tidak sih, tapi kalau mau dipakai tidak apa-apa. Kemudian di sini ada jeda berita. Jeda berita ini adalah kalau kita misalnya melihat ada news nih hari ini adalah hari Rabu, maka nanti pada hari Rabu pada jam 7:30 malam sampai jam 9:30 malam tidak akan ada trading, atau ini bisa kita ubah sendiri angkanya sesuai dengan jam newsnya, seperti itu. Oke, jangan lupa kalau sudah kita menyeting ini simpan pengaturan berita kayak gini. Tapi kalau kita tidak menggunakan, ya berarti nggak usah begitu. Terus ini trading config-nya semuanya kita save. Oke. Sekarang kita lanjut ke pengaturan
indikator. Pengaturan indikator seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu, di sini ada 34 indikator yang bisa kita gunakan, dan ini saat ini semuanya aktif, sudah terbagi-bagi menjadi ada tren, ada momentum, ada volatilitas, ada volume, ada struktur harga, ada custom. Jadi Bapak Ibu tinggal menggunakan ini, kalau misalnya mau digunakan semuanya juga nggak apa-apa, atau mau menggunakan beberapa saja silahkan. Itu kalau saya sih udah kita gunakan semua aja, karena ini nanti dia akan mengirim data ke AI-nya. Itu nanti ini Bapak Ibu mengirim data ke AI-nya nanti hanya summary kayak gitu. Nah, kalau yang menggunakan API, maka custom, di sini ada custom ini Bapak Ibu bisa tuliskan misalnya label di sini misalnya RSI misalnya atau spesial kayak gitu. Bapaknya bisa nuliskan di sini rule dari custom indikator spesial misalnya. Terus ini rule-nya seperti apa, ini Bapak tuliskan aja ini. Bapak tuliskan di sini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan ini, ya udah dihapus saja. Tidak perlu. Kayak gitu. Di custom indikator ini. Kemudian jangan lupa kita save aja. Ini sebenarnya kalau secara standar ini sudah tersave Bapak Ibu. Nah, bagi yang menggunakan API, tidak semua data itu perlu kita kirimkan ke AI. Kalau kualitas dari kondisi market itu tidak bagus, ngapain kita ngirim ke AI? Itulah pentingnya adanya confluence dan scoring di sini. Maka nanti yang ini tadi indikator ini dia akan melakukan voting Bapak Ibu. Dia akan melakukan voting, dan dari votingnya nanti itu akan menghasilkan satu keputusan data ini dikirim ke AI atau tidak. Ini fungsinya untuk menghemat token lagi kayak gitu. Ini ada gerbangnya bisa kita on kan, atau gate istilahnya, ini gate ini kita on off kan, ini bisa kayak gitu. Kalau yang menggunakan web AI seperti Pak Andul nanti akan kita tunjukkan menggunakan web AI, menggunakan ChatGPT atau DeepSeek yang web itu yang biasanya di sebelah kanan itu. Tapi ini belum saya nyalakan guys, nanti harusnya kita login. Harusnya tadi itu kita melakukan ini dulu, salah kita. Malah kita langsung menjelaskan ke sini. Ya, tapi nggak apa-apa, wong saya ahlinya salah tidak apa-apa. Begitu. Jadi ini ada gate-nya bisa kita aktifkan. Kemudian di sini ada kayak semacam threshold-nya gitu. Kalau misalnya nanti di sini skornya, nanti skor dari kalkulasi indikator ini nanti voting-nya, agreement-nya itu nanti kurang dari 40%, maka tidak akan dikirim. Kalau ini soft ini adalah semacam peringatan, akan tetap dikirim. Misalnya nilainya 60 nih, tetap dikirim, tapi akan ada flag, akan ada semacam kata-kata kayak gitu dikirimkan ke API. Ini untuk web API Pak ya. Untuk AI yang API base, yang menggunakan API. Ini akan sangat-sangat berguna kayak gitu. Kemudian minimum pemilih diperlukan, ini yang voting nanti. Kalau ini kan kita banyak 33, kalau maksimum 3 ini kayaknya terlalu kecil ini. Kita buat di 10 misalnya kayak gitu. Kita mau soft warning atau tidak, yang ini tadi flag yang mau kita kirimkan itu mau kita gunakan atau tidak kayak gitu. Kalau tidak ya udah tidak usah digunakan. Oke. Dan kalau untuk yang menggunakan web AI seperti Pak Andul, ini dimatikan saja, tidak perlu ini. Begitu. Siap. Oke. Kalau nanti misalnya ini diposisikan aktif ya, jangan lupa di save setting. Ininya. Terus kalau tidak ya udah ini dimatikan aja, tidak perlu di save. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke penyedia. Ini rokok saya habis ini. Untuk API dan penyedia. API itu adalah application API adalah Pak Nas, application platform interface, apa gitu ya? Bukan, application program interface. Apa sih API itu? Saya lupa guys, maaf ya. Ya karena orang cerdas, kalau terlalu cerdas tuh begini Pak.
sering lupa ya. Define API. Coba apa ya? Application Programming Interface, Application Programming Interface kalau nggak salah. API apa nih? API. Application Programming Interface. Ya. Ada cerat. Oke. Jadi begitu. API. Jadi kita bisa menggunakan API base. API base itu sampai di sini, Pak. Ini adalah API base. API base itu kalau kita misalnya bapaknya mendaftar di Open Router atau bapaknya punya di OpenAI, punya API key, ini bapaknya bisa masukkan di sini. Ini sudah kita sediakan providernya. Kalau kita misalnya kok provider saya tidak ada di sini, berarti bapaknya tinggal tambah saja. Tinggal tambah, bapaknya masukkan provider bapak gitu. Base URL-nya atau ininya providernya ditulis saja terus ditambah kayak gitu. Kalau karena kita tidak mau menambah ya enggak, kita cancel aja kayak gitu. Kemudian setelah kita tambahkan ini atau kita mau menggunakan Open Router ini sudah saya sediakan beberapa model di sini yang free, tapi ini tidak semuanya bisa diakses Bapak Ibu karena umumnya gratisan. Kecuali kalau kita mau beli tokennya kayak gitu ya. Kalau misalnya modelnya tidak ada di sini, kita bisa menambah modelnya nanti di copy paste kan di sini, terus di add, udah nanti akan muncul di sini kayak gitu. Ini kita cancel. Kalau kita tadi menambahkan model di sini, nanti modelnya ini bisa kita pilih Bapak. Jadi nanti di sini ada providernya, di sini ada modelnya, terus ini adalah model yang terpilih. Model yang kita mau pilih, yang mau kita gunakan yang apa kayak gitu. Ini bisa kita pilih gitu. Tapi karena saya tidak menggunakan API ya, ini tidak perlu sih buat saya, tidak perlu kayak gitu. Kemudian maksimum token bisa kita tulis misalnya pembatasannya berapa kayak gitu ya. Misalnya ini kita simpan aja. Tapi sebenarnya ini tidak kita gunakan sih. Karena nanti kalau ini web AI tidak kita gunakan, maka nanti pengiriman itu akan coba di routing ke sini, gitu. Tapi kalau misalnya di routing di sini tidak bisa ya enggak, maka artinya kita tidak punya API key-nya. API key-nya nanti ditaruh di sini Bapak Ibu ya. API kalau kita punya API key-nya di paste-kan di sini, terus simpan API keys-nya kayak gitu. Bisa mencari API key sendiri Bapak dicari aja di Google, di YouTube itu cara mendapatkan API key kayak gitu. Kemudian ini kita bicara tentang masuk ke web AI. Nah, ini web AI ini yang selalu jadi momok, selalu menjadi problem karena seringnya bermasalah, begitu ya. Oke, sekarang kita web AI itu adalah AI yang disediakan oleh website kayak gitu. Di sini ada beberapa DeepSeek yang sekarang ini kita pasang, ada DeepSeek, ChatGPT, Claude, ada Perplexity, ada Gemini yang sudah berhasil kita integrasikan ke bot Ultracore ini. Ini ngomongnya panjang, ini bapaknya lelah enggak? Ya mudah-mudahan tidak Bapak ya, semangat Bapak ya. Misalnya kita mau menggunakan ChatGPT, jangan lupa aktifkan web AI, kita aktifkan web AI-nya. Setelah kita pilih penyediaannya, providernya, misalnya kita menggunakan ChatGPT, jangan lupa ini disimpan. Dan ini yang penting Bapak Ibu, Bapak Ibu harus siapkan email dulu sebelum memasukkan ini. Jadi nanti begitu ini kita klik, ini nanti sudah ready, emailnya sudah bisa langsung kita masukkan kayak gitu ya. Contoh nih, misalnya saya sekarang simpan dan jalankan browser, saya klik nih. Kemudian nanti ini kita akan masuk nanti akan dibuka webnya, ini sudah mulai dibuka. Dan di sini kita harus login Bapak Ibu, kita harus login. Karena saya sudah login ternyata di sini, saya sudah login. Loginnya di sini Bapak Ibu, silahkan di login kan di sini. Kalau misalnya ini coba saya sign out aja. Aduh, apa tadi saya pencet? Nah ini saya sign out. Misalnya ya, saya login. Ini nanti bapaknya bisa login di sini. Bapaknya bisa login.
Tapi karena saya sudah ini loh, entah saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. Kalau saya tutup ini harus cepat-cepat saya matikan, Pak. Kalau tidak saya matikan, nanti dia akan buka lagi. Gini, sekarang aja ini ada tulisan browser sedang dibuka. Tapi kalau ini kita centang ini harusnya disable lagi. Oke, ini aman. Berarti kalau kita buka lagi nanti masih aman. Tapi di sini tadi sudah kita buka karena sudah kita login, makanya di sini tertulis browser siap. Ini coba kita jalankan lagi. Ini dan ini saat ini kondisi kita belum login. Maka kita akan coba login kan, sign in to Chrome. Kalau saya menggunakan ini, saya menggunakan yang tadi itu aja. Oke, saya next kan. Ini passwordnya rahasia Bapak Ibu ya. Ini passwordnya saya rahasiakan. Oke, kita oke kan kalau sudah login. Setelah kita login, ini coba kita lihat ChatGPT-nya sudah login. Ini kita tutup aja. Terus ini kita kecilkan karena ini kalau kita menutupi menutupi masa depan orang juga tidak bagus. Jadi ini kita kecilkan kayak gitu. Kita biar proporsional. Oke, ini sudah login Bapak Ibu, jadi kayak gitu. Nah, setelah kita login ini, berarti ini sudah ready, sudah siap bagi kita untuk mengirim data ke AI. Tapi sebelum itu, karena kita sudah login di sini ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah akses jarak jauh. Maksudnya remote access, kita menggunakan nGroup. Apa yang bisa Bapak lakukan adalah Bapaknya masuk di sini, Pak. Masuk di sini, tapi nanti di sini akan ada tulisan punya saya. Ada yang punya saya. Nanti ini harus akan kita blur kayaknya nih. Harus kita blur nanti. Kalau tidak kita blur nanti ketahuan nanti. Di sini saya masuk ke yang ini, nGroup ini atau pencet ini juga bisa. nGroup. Ini misalnya dipencet ini juga bisa, atau kalau saya nyamannya pakai ini sih. nGroup kita daftar ke nGroup. Tapi ini sudah terdaftar Bapak Ibu, sudah terdaftar. Jadi Bapak Ibu daftar aja di nGroup ini. Bapak Ibunya masuk get started. Nanti di sini kita sign in dengan Google. Karena kita sudah punya Google-nya, maka dia mungkin ya akan menggunakan yang lama. Kita pakainya Windows, dan nanti di bawahnya di bawah ini ada ini Pak. Ini loh. Ini adalah satu kuncinya itu di sini. Ini kuncinya. Ini tidak saya buka semuanya ya guys ya. Maaf, tidak saya buka semuanya. Kalau saya buka semuanya nanti ketahuan. Ini nanti di-copy sampai terakhir, terus dimasukkan ke sini, ya, dimasukkan di sini, dipastakan ke sini, terus aktifkan akses jarak jauh. Terus nanti akan muncul di sini Bapak Ibu, akan muncul satu link baru. Linknya itu Bapak copy dan masukkan ke dalam. Ini apa kita kasih contoh aja ya. Ini saya sudah ngomong lama ini. Kita kasih contoh ini. Oke lah, sekalian lah. Hale-wale. Ini kita copy, kemudian ini kita tempelkan di sini, kita simpan. Oke. Langsung kita aktifkan akses jarak jauh. Ini nanti akan muncul di sini Pak Ibu. Nah, ini link ini Bapak Ibu copy ya, terus atau Bapak Ibu ketik manual, masukkan ke dalam di browser Bapaknya. Nanti tampilan ini akan ada di HP Bapak. Dan Bapak bisa melakukan setting, Bapak bisa melakukan pengubahan semuanya, bisa melakukan pengubahan semuanya, start stop, termasuk setting ini semua tadi yang kita lakukan dari HP Bapak. Dan nanti yang muncul itu hanya yang tengah ini, gitu. Yang muncul hanya yang localhost 5.000 itu. Begitu. Nanti Bapak Ibu bisa masuk kayak gitu. Nanti ini akan nggak apa-apa, ini nanti akan saya hapus saja, akan saya revoke nanti. Saya akan ganti data, nggak ada masalah. Saya tunjukkan aja. Begitu. Contohnya itu seperti itu. Oke, setelah kita setting nGroup-nya, kita tadi sudah setting ini, sudah posisinya sudah jalan, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke
AI prompt dan strategi. Bapak Ibu bisa menuliskan prompt di sini, di auto ini, atau Bapak bisa menuliskan di custom ini strategi dari Bapaknya. Kalau Bapak yang menggunakan Ultra Core yang ini terlalu ketat Bapak Ibu, terlalu ketat sehingga nanti akan sangat jarang open. Kalau misalnya ini terlalu ketat, apa yang harus Bapak lakukan? Bapak hapus ini sampai kata filter ini. Ini Bapak hapus saja. Bapak hapus, terus Bapak kasih titik begini. Kemudian kita tambahkan supaya AI nanti tidak terlalu banyak mengirim konteks gitu. Kita kan hanya butuh jawaban toh. Kita hanya butuh jawaban yang sesuai JSON formatnya, valid JSON format kayak gitu. Maka kita istilahnya itu kita persingkat kayak gitu, nggak usah biar AI-nya tidak banyak-banyak menjawab kayak gitu. Kita tulis saja di sini, bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dalam bahasa Inggris. Answer with valid JSON format only. Kemudian saya tambahin lagi mandatory kayak gitu. Oke. Bapak Ibu masih ingat tentang konteks tadi itu, tentang konteks yang tadi sempat Pak Andul bicarakan tentang masalah ini, temperatur AI. Temperatur AI kalau di dalam ini di dalam web AI nantinya di sini itu harus berupa konteks, Bapak. Konteksnya itu kita berikan. Misalnya konteksnya itu di sini ya, misalnya kita tambahkan di sini setelah di filter sini kita masukkan di sini misalnya behave itu artinya apa ya istilahnya itu atau apa ya analis behave itu kebiasaan atau perilaku kayak gitu loh. Behave perilakunya behave as AI temperature equal to 0.3 kayak gitu. Jadi kita paksa AI untuk berperilaku sebagaimana temperatur 0,3 kayak gitu. Behave as AI temperature 0.3. Ini sudah tahu sini, sudah tahu nanti. Karena ini sudah general, ini equal ya. Harusnya sama dengan ini. Sama dengan 0,3. Misalnya kita tulis seperti ini ya. Maka nanti AI dia akan berperilaku dalam pemikirannya, dalam pengambilan keputusannya sebagai 0,3. 0,3 itu apa ya? Misalnya kita tambah konteks lagi di sini. Misalnya no alternative, misalnya terus apa ya no alternative, terus kita tambahkan juga di sini misalnya apa ya based on data only misalnya kayak gitu. Jadi ini adalah suatu konteks yang kita paksa AI untuk berpikir ini apa ya berpikir lebih fokus kayak gitu, misalnya ini kita tulis ini make decision based on data only. Oke. Coba ini adalah jadi kita paksa secara konteks, kita paksa AI untuk berpikir berperilaku sebagaimana AI yang bertemperatur 0,3 yang tingkat kreativitasnya itu fokus kayak gitu. Jadi bukan creativity levelnya bukan yang tinggi kayak itu. Kecuali kalau kita mau membuat video, mau membuat image kayak gitu, Bapak bisa menggunakan 0,7, 0,8 supaya AI-nya itu halu seperti itu. Pada dasarnya seperti itu. Oke, kalau sudah ini kita save. Setelah kita save, ini kemudian di sini ada interval pengirimannya berapa. Kalau saya biasanya kecil-kecil, tapi saya sukanya 1 menit kayak gitu. Kalau biasanya kan tadi di settingan pengaturan ini kita ada 25 kecil-kecil,
saya pengen setiap 1 menit dikirim, bisa kayak gitu. Kirim setelah candle tutup. Ini nanti untuk yang kedua Bapak Ibu ya. Kayaknya ini nanti akan dilakukan pada eksekusi kedua setelah kita mulai engine. Nanti yang kedua baru dia setelah close candle seperti itu. Tapi ada yang menginginkan ini dinyalakan, ada yang tidak. Kalau saya sih tidak perlu sih, tidak perlu. Kemudian setelah ini semuanya sudah ready, kita tinggal start engine. Tapi kalau misalnya kita ini Bapak daripada kita ragu-ragu, sebaiknya ini kita ekspor dulu aja. Nanti kalau bisa kita ambil lagi, kan sudah kita save ini kayak gitu. Oke. Selanjutnya kita akan start. Bismillah. Hopefully profit konsisten gitu. Kita start engine-nya. Gitu. Coba kita lihat routing to web AI, tapi kok nggak ada di sini. What happened? Ini masih keluar ini. Internet saya ini Pak Bos nih. Internet saya yang bosok ini. Padahal ini ada internet akses, tapi kok nggak ada. Internet saya bosok ini Pak Bos. Yallah habibi, betul. Error message failed to reconnect session. Oh ya, internet saya Pak. Internet saya bosok Pak. Sudah itu lagi. Oke, sekarang kita hentikan dulu. Oh, ini dikirim makanya. Lambat ya. Nah, terkirim dan ini posisinya sell. Maka di sini langsung tereksekusi. Tadi kita pakai market ya. Oh, pakainya market kita guys. Karena kita pakai market. Jadi ini sebenarnya kalau tidak kita paksa dengan ini answer with valid JSON, maka nanti di atas ini itu ada konteks, ada reasoning, ada jawaban dari AI, sehingga dia itu kok sampai mengatakan seperti ini itu apa? Gitu. Alasannya apa? Gitu. Jadi kalau kita lihat ini Bapak Ibu, jawabannya apa? Ini adalah sell dengan confidence 0,8. Ini di atas threshold kita. Ingat threshold kita 0,7 berarti teraktivasi di sini kayak gitu. Kita lihat jawabannya itu ini alasannya. Nah, maka currently bearish regime bla 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 with a strong bearish indicated by Ichimoku cloud and super trend RSI oversold bla 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 banyak kayak gitu ya jawabannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, seperti itu. Apalagi ya, ini tadi kan sempat kita stop karena tadi nggak nyala tadi. Dan ini adalah data yang dikirimkan ke AI dengan menggunakan mode apa tadi Bapak Ibu, mode compact ya, URL ultra core. Ini sama seperti ini sampai answer with JSON valid format only ya, ini mandatory ini tadi kan. Ini adalah prompt kita berada di paling atas. Simbol yang tadi kita gunakan adalah XAU USD, time frame-nya ini bla 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 kayak gini, indikatornya apa aja yang diberikan datanya ke AI kayak gitu. Kemudian support resistance, open posisi, ini adalah raw candle-nya, candle mentahnya dikirim. Kemudian akun balannya, kemudian di sini ada multi time frame-nya, multi time frame di H1, terus ada M30, ada M15, karena tadi kan kita set ini multi time frame. Jadi multi time frame ini dicek, kemudian diambil beberapa datanya, dikirim ke AI, kayak gitu. MACD-nya bearish, cloud-nya above, tekan sen. Ini TK ini kayaknya Ichimoku ini guys, untuk bull kayak gitu. Strong bullish kayak gitu ya, seperti ini Bapak Ibu. Artinya memberikan konteks-konteks yang dibaca oleh AI sehingga AI menjadi lebih paham kayak gitu. Lebih tahu data-datanya seperti itu. Begitu. Kalau kita pengen lebih banyak lagi, ya ini kita ganti ke original. Original nanti akan lebih banyak lagi. Kita coba yang original. Misalnya kita mulai engine. Coba nanti kita lihat pengirimannya itu seperti apa di sini. Itu akan jauh lebih banyak Bapak Ibu. Dan ini dia nanti akan ngirim dua, satu untuk XAG, yang satu lagi untuk XAU kayak gitu. Karena kita menggunakan dua simbol ini. Yang kedua
Yang kedua, kita tunggu sebentar. Nah, ini datanya sudah terkirim. Jawabannya adalah hold. Ini ternyata hold sekarang ya. Coba kita hentikan. Setelah kita hentikan, coba lihat nih. Dengan kita menggunakan ini udah berbeda lagi Bapak Ibu. Ini jauh lebih banyak lagi menggunakan yang original. Tapi menggunakan yang original ini nanti akan menghabiskan token kalau bagi sahabat Mando yang menggunakan API. Gitu. Ini sama. Kalau yang ini sama, tapi ininya sama. Kemudian warning current spread scalping setup maybe unavailable, return hold or widen TP accordingly. Ini adalah semacam warning untuk apa namanya pipnya kayak gitu. Spreadnya gitu. Kondisinya ini kayaknya mungkin tadi ada pergerakan yang muncul ini. Kemudian di sini market konteksnya, technical indikatornya jauh lebih banyak lagi. Seperti ini raw candle mentahnya yang dikirim ke AI, account info, multi time frame-nya seperti itu. Ini lebih lengkap. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi segala keputusannya ada di AI seperti itu. Jadi nanti ini kalau saya sih sukanya yang istilahnya umum aja lah. Yang umum pakainya saya yang ini compact aja. Gitu. Safe trading, terus ini mulai engine. Maka ini akan berjalan dengan sendirinya. Dan di sini tadi Pak, jangan lupa ininya sering dipantau, expert listnya ini sering dipantau, dilihat ini profitnya, terus mungkin total lossnya ini dipantau. Kalau misalnya kita modalnya kecil ya ini dibuat kecil aja, dikit demi sedikit Bapak Ibu, lama-lama menjadi bukit kayak gitu, gunung, lama-lama menjadi gunung. Oke, untuk semua sahabat mandul, sehat selalu, sukses selalu, semoga konsisten profit. Salam hormat untuk keluarga, always be happy, keep shining, keep glowing in the sky. Hidup adalah indah, maka indahkan kehidupan ini dengan keindahan warna kita. Thank you so much. Goodbye.